maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan. Karena mereka adalah sesama manusia yang kita punya tanggung jawab. Nah, untuk melakukan itu kita harus siapkan tempat khusus agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada. Karena begitu digabungkan muncul problem. Sekarang kita nampaknya ke depan harus sudah menyiapkan tempat yang semi permanen. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa seperti ini kelihatannya akan berulang-ulang terjadi. Dan ketika berulang-ulang terjadi kita harus siap nih, antisipasi. Secara anggaran memungkinkan, hanya ada kemauan atau tidak. Kalau menurut saya siapkan tempat khusus untuk itu sehingga mereka terlindungi, tapi kita juga masyarakat tidak terganggu. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Yang pertama adalah kita ratifikasi dulu, yang kedua adalah melakukan assessment darurat, dan yang ketiga adalah memberikan atau berkomunikasi dengan beberapa negara di ASEAN saja. Potongan-potongan video di atas adalah pernyataan 3 capres terkait pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak 14 November 2023. Pengungsi Rohingya menjadi perbincangan hangat, sekaligus membelah Indonesia antara pro atau menerima pengungsi Rohingya karena kemanusiaan dan kontra dengan gerakan penolakan kedatangan mereka. Keyword Rohingya juga sempat trending di media sosial. Data dari Google Trend dalam penelusuran YouTube, keyword Rohingya sempat berada di puncak pencarian pada awal hingga pertengahan Desember. Data ini kami ambil dari tanggal 27 November hingga 27 Desember 2023 atau dari sehari sebelum kampanye dimulai hingga 30 hari kemudian. Data itu kami bandingkan dengan keyword minoritas seperti Papua, LGBT, etnis, dan disabilitas. Keyword Rohingya yang berwarna merah sempat trending cukup lama dan unggul dari keyword Papua yang berwarna biru. Dari perbandingan yang cukup kuat tersebut, keyword Rohingya banyak dicari di Google lewat penelusuran YouTube. Semakin tinggi pencarian tentu menjadi lahan empuk bagi seseorang untuk mendapatkan exposure maupun engagement di media sosial, terkecuali calon presiden yang kemudian diamplifikasikan oleh berbagai media, baik media mainstream maupun lainnya seperti akun relawan. Sebab semakin tinggi exposure dan engagement didapat, tentu berpengaruh pula pada kampanye. Yaps, pernyataan capres terkait pengungsi Rohingya dinanti-nanti, mengingat pencarian sedang tinggi-tingginya. Akan tetapi dari data Google yang dipakai tadi, ada keyword Papua yang landai dan stabil. Kami mencoba bertanya ke seorang pakar media sosial, tepatnya pemerhati keamanan digital, Gary Nikoborang. Gary mengatakan keyword Papua memang landai dan stabil dalam 30 hari maupun 90 hari, akan tetapi tidak dibarengi dengan isu politik. Gary menegaskan, keyword Papua di Google Trend condong berkaitan dengan kasus kelompok separatis teroris atau KST di Papua. Dirinya tak memungkiri jika isu Papua bisa mengarah ke isu politik. Namun hingga video ini tayang, menyimpulkan keyword Papua lebih seputar TNI dan KST. Kesimpulan Yeri mirip dengan query atau daftar pencarian di Google Trend, yang di keyword Papua selalu berkaitan dengan TNI dan KST dibanding politik. Sebaliknya, Yeri sepakat dengan data dari pengamat media sosial lainnya, Ismail Fahmi, khususnya isu Rohingya yang ramai diperbincangkan maupun muncul di platform X. Dalam data Drone Emprit yang diunggah Ismail Fahmi lewat platform X, menunjukkan isu Rohingya renyah digunakan untuk tujuan politik. Ismail Fahmi mengeluarkan data sebanyak 2 kali, yakni rentang 1 hingga 8 Desember 2023 dan 3 hingga 16 Desember 2023. Semuanya menjelaskan klaster pro, kontra, dan netral. Dalam data itu menunjukkan akun-akun yang pro pengungsi Rohingya digaungkan oleh akun pribadi, seperti @Hari Cahyadi, @Banda Caturas, dan @Gresinov. Sementara klaster kontra digaungkan oleh akun-akun hiburan, seperti @Sosmed Keras, @KonvoMVS, @KeGBL Gunfaidah, maupun @Tanya RLFS.
Dalam beberapa kesimpulannya, Ismail Fahmi menduga kelompok akun pro menekankan isu kemanusiaan dan yakin isu Rohingya ditunggangi atau dalam tanda kutip pesanan oleh kelompok tertentu terlebih pada isu Pilpres. Sementara kelompok kontra yang kebanyakan digaungkan oleh akun hiburan cenderung menebarkan kebencian pada pengungsi Rohingya. Adapun data Drone Empit Ismail Fahmi juga menyebut penolakan maupun kecaman terhadap imigran Rohingya banyak diunggah oleh akun pro Prabowo. Publik juga disebut semakin menyadari isu Rohingya ditunggangi kelompok tertentu yang terafiliasi dengan politik atau isu Pilpres. Mereka yang pro pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan merupakan akun pribadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara yang kontra dengan menebarkan kebencian merupakan akun-akun hiburan. Temuan lain soal isu Rohingya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang terafiliasi oleh Capres-Cawapres. Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Akan tetapi, tak satu pun tim ses setiap pasangan yang sepakat dengan pernyataan Usman Hamid maupun data temuan Ismail Fahmi. Seperti halnya Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko. Nama Prabowo disebut dalam rangkuman data Ismail Fahmi terkait Rohingya. Namun Budiman Sujatmiko menampik hal tersebut. Gak benar, posisi kita posisi Pak Prabowo, yang nanti akan bisa kita jelaskan bahwa posisi Pak Prabowo seperti tadi, itu jadi pegangan kita. Kalau ada individu ya itu di luar tanggung jawab Pak Prabowo, bukan sikap resmi dari beliau. Gitu. Ya. Sementara dari kubu paslon Ganjar Mahfud juga menampik telah menggunakan isu Rohingya untuk mendapatkan engagement maupun exposure di media sosial. Sebab, menurut Direktur 2 Konten dan Narasi TPN Ganjar Mahfud, Zulkarnain Apriliantoni, tim medsos mereka hanya memainkan isu-isu yang ada dalam program unggulan paslon nomor urut 3 itu. Tony menyebut, program-program unggulan TPN Ganjar Mahfud seperti KTP Sakti, internet gratis, satu keluarga satu sarjana, dan lain-lain. Sementara isu Rohingya yang dipakai oleh relawan atau akun pro Ganjar di luar kendali timnya. Sementara dari kubu Timnas Amin, Anies Baswedan tak memanfaatkan isu Rohingya sebagai cara mendapatkan exposure. Anies hanya menjelaskan pandangan soal pengungsi Rohingya ketika mendapat pertanyaan terkait hal tersebut. Lalu video Anies soal Rohingya dipotong-potong oleh akun di luar tim medsos Timnas Amin karena awareness masyarakat atau netizen bukan skenario dari tim medsos mereka. Enggak, ini ya, maksudnya kita kan juga dalam posisi bahwa ketika itu jadi pembahasan banyak orang, ya kita bersyukur berarti banyak orang yang sudah peduli terhadap isu ini, termasuk juga berangkat ketika video itu diambil dari acara Desak Anies. Jadi kan kita juga dalam posisi bahwa ternyata kemarin pendapatnya Pak Anies banyak orang yang percaya dan mulai memperbincangkan itu dari sebelumnya yang mereka mungkin nggak aware atau bahkan nggak tahu tentang isu tersebut. Dan ketika akun-akun itu kan kita perlu bisa cek kan akunnya itu apakah terafiliasi, akun anonim atau bukan. Dan ketika itu diperbincangkan oleh akun yang bukan anonim dan nggak ada afiliasi dengan kita kan tentu berarti muncul adanya perubahan berupa awareness orang-orang terhadap isu Rohingya secara spesifik dan isu hubungan nasional kalau secara umum. Gitu sih Mas. Jadi kalau dari kami sih nggak ada skenario untuk menjadikan isu Rohingya sebagai salah satu konten di media sosial. Terlepas dari hal tersebut, unsur kemanusiaan jadi penting dalam menghadapi kasus Rohingya. Selayaknya memandang manusia sebagai manusia.